Innal ladzina kafaru lan tuni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan tunia, tidak akan berguna atau bermanfaat, anhum, bagi mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, minallahi syai'a, ya, dari Allah sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka adalah waqudun nar, bahan bakar api neraka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta dan benda dan anak-anak mereka, ya, terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Orang-orang kafir pada hari itu, harta dan anak-anaknya tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksaan. Meskipun jumlahnya banyak, mereka akan menjadi bahan bakar yang membuat api neraka menyala. Jadi anak dan harta tidaklah bermanfaat bagi seorang hamba. Jadi yang bermanfaat itu apa? Hanyalah iman dan amal soleh. Anak dan harta tidaklah bermanfaat, ya, bagi seorang hamba. Jadi pada hari itu tidak ganggu. Yang bermanfaat cuma apa? Iman dan amal soleh. Ya. Kadabi ali Fir'aun, kadabi ali Fir'aun. Jadi keadaan mereka itu seperti keadaan atau kebiasaan ali Fir'aun, kebiasaan pengikut Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang dari sebelum mereka, yaitu kaum Ad, ya, kaum Ad dan kaum Samud. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Fa akhadahumullah bi dzunubihim, maka Allah akhodahum, menghancurkan, menyiksa mereka, bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat siksanya. Jadi keadaan mereka itu seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka, sebelum Fir'aun. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Jadi keadaan mereka itu seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya. Ya. Itu kaum-kaum sebelum itu yang dimaksud itu kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat Allah itu cukup jelas. Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi sesungguhnya Allah sangat keras bagi orang yang mendatangi sebab-sebab mendapat siksa, yaitu kekafiran dan kemaksiatan. Ya. Qul lilladzina kafaru, katakanlah ya Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, yaitu Yahudi dan Bani Qainuqa, ya. Satu labuna, kalian pasti akan dikalahkan, ya. Watu syaruna, dan kalian akan digiring di akhirat, ya, ila jahannam, kepada neraka jahannam, wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, ya, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Jadi katakan kepada orang kafir, hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, sesungguhnya kalian di dunia akan dikalahkan, dan di akhirat kelak kalian akan binasa.
neraka jahanam akan menjadi tempat bagi kalian. Itulah tempat yang paling buruk. Ya, jadi ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang-orang Yahudi masuk Islam sepulang beliau dari peperangan Badar. Lalu mereka mengatakan, janganlah sekali-kali membuat Anda terperdaya karena berhasil membunuh beberapa orang Quraisy yang tidak ahli dan tidak mengenal taktik perang, baik dengan dibunuh, ditawan maupun dengan ditetapkan membayar jizyah ataupun pajak. Dan hal itu telah terjadi. Ya. Qad kana lakum ayah. Sungguh telah ada bagi kalian ayat, tanda ataupun pelajaran fi fi'atainil taqota, pada dua golongan atau dua pasukan yang iltaqota, berperang di perang Badar. Fi'atun tuqatilu, segolongan ya, tuqatilu yang berperang fisabilillah di jalan Allah. Wa ukhra kafirah, dan yang lain golongan orang kafir. Yarawnahum mislaihim ra'yal ain, yarawnahum, mereka melihat pasukan Islam mislaihim, dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka, ra'yal ain, dalam pandangan mata. Wallahu yu'ayyidu binasrihi, wallahu, dan Allah yu'ayyidu, dia menguatkan, binasrihi, dengan pertolongannya, mayyasha, siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika, ya, sungguh dalam yang sedemikian itu la ibrah, benar-benar terdapat pelajaran, li ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ya, jadi sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadapan-hadapan, berperang. Ya, iltaqota itu dua berhadapan-hadapan, artinya berperang di perang Badar. Ya. Pertemuan dua golongan itu, iltaqota, adalah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terjadi dalam perang Badar. Jadi Badar itu suatu tempat yang terletak di selatan Madinah, itu namanya Badar. Ya, satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Ya, Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Jadi menurut Ibnu Abbas, setelah kemenangan di perang Badar, Rasulullah kembali ke Madinah, lalu mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Ya, beliau bersabda, wahai orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam sebelum Allah menimpakan kalian seperti apa yang menimpa kaum Quraisy. Ya. Kaum Yahudi menjawab, hai Muhammad, jangan kau terlena dengan dirimu sendiri. Kau berhasil membunuh kaum Quraisy karena mereka bodoh dan tidak tahu strategi perang. Jika kau berperang dengan kami, kau akan mengetahui kami adalah kaum yang paling ahli perang, dan kau tidak akan pernah menemui musuh seperti kami. Nah, kemudian lalu turunlah ayat ini, itu sungguh telah ada tanda bagi kamu dua golongan yang berhadapan-hadapan, ya, yaitu pertemuan dua golongan di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dalam perang Badar. Ya, dan juga ayat sebelumnya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 13. Ya. Jadi bagi kalian sebuah tanda yang jelas dan pelajaran yang berharga, ada dua kelompok yang berperang bertemu pada peristiwa Badar. Jadi kelompok yang satu itu beriman
berperang untuk menegakkan agama Allah dan menyebarkan kebenaran. Sedang kelompok yang lain lagi, yang satu lagi adalah kaum kafir, berperang untuk kepentingan hawa nafsu. Ya, sebagai dukungan Allah terhadap kaum mukmin, apa yang terjadi? Allah menjadikan orang-orang kafir itu melihat jumlah mereka menjadi 2 kali lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya. Ya, dengan demikian, dengan begitu hati mereka menjadi kacau, lalu kalah. Allah memberikan kemenangan dan dukungan kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berhati bersih, memiliki pandangan yang jernih, ya, yang tidak menyeleweng dari kebenaran dan dalam memandang. Ya. Jadi pertemuan kaum muslimin dan kaum musyrikin, ya. Jadi ini kalau melihat secara sebab yang nampak, itu sepertinya jumlah dan perlengkapan kaum muslimin nampaknya akan kalah. Jadi jumlah mereka hanya sekitar 300 orang lebih, sedangkan jumlah musuh sekitar 1000 orang. Ya, terlebih dengan perangkat mereka yang kurang, yang menaiki kuda hanya 2 orang, sedangkan selebihnya berjalan kaki. Namun di balik ini semua ada sebab terbesar yang menjadikan mereka menang, yaitu apa? Pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi pandangan mereka memandang pasukan muslimin seperti 2 kali lipat lebih. Jadi menjadikan mereka lebih gemetar, takut, dan akhirnya kalah. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap syahwat, keinginan-keinginan. Minan nisa, dari terhadap wanita-wanita, wal banin, dan anak-anak, wal qanatir, harta benda yang banyak, al muqantarah, yang bertumpuk-tumpuk. Minaz zahab, yang terdiri dari zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kuda pilihan, wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan sawah ataupun ladang. Zalika, demikian itu adalah mata, kesenangan ataupun kenikmatan, al hayatid dunya, kehidupan dunia, wallahu indahu, dan di sisi Allah, sisinya, husnul ma'ab, tempat kembali, surga yang terbaik. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak. Ya, hewan ternak itu termasuk onta, sapi, kambing, biri-biri, ya, dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya. Jadi manusia itu dijadikan fitrahnya itu cinta kepada apa-apa yang diinginkan. Itu fitrah manusia, yaitu wanita, anak-anak, emas, perak yang banyak, kuda yang bagus yang terlatih, binatang ternak seperti onta, sapi, domba. Ya, kecintaan itu juga tercermin pada sawah, ladang yang luas. Akan tetapi itu semua adalah kesenangan, ya, kesenangan hidup. Jadi itu namanya apa? Kesenangan hidup di dunia yang fana ini. Tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalannya ketika nanti kembali kepadanya, pada Allah di akhirat. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Qul, katakan Muhammad, a'unabbi'ukum, maukah kamu aku kabarkan, bi khairin, dengan yang lebih baik, min dzalikum, dari semua itu.
Lilladzina taqau, bagi orang yang mereka bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Tuhan Allah, jannatun, tanaman-tanaman surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka orang-orang itu kekal di dalamnya, tinggal di dalamnya, wazwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan mutahharah, yang suci dari semacam aib ataupun kotoran, suci. Waridwanun minallah, dan dapat keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Katakanlah, maukah kamu, ya hai Muhammad, aku kabarkan apa yang lebih baik dari yang sedemikian itu tadi. Bagi orang yang bertakwa itu disediakan oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah, dan Allah melihat hamba-hambanya. Jadi, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari yang dicintai manusia di dunia? Ya, bagi orang-orang yang bertakwa, pahala yang terjamin di sisi Allah yaitu surga. Surga itu dialiri sungai-sungai, di antaranya pepohonan. Mereka bersenang-senang dengan kehidupan yang baik di dalamnya. Tidak pernah dihantui rasa takut nikmat itu akan hilang. Ya, sebab mereka dibuat kekal di dalamnya. Bagi mereka juga istri-istri yang suci, bersih dari sesuatu yang menodai wanita-wanita di dunia, serta keridhaan Allah yang dengannya mereka merasakan nikmat yang sangat agung. Ya. Allah Maha mengetahui keadaan hambanya, tidak ada satupun urusan dan rahasia mereka yang tersembunyi dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Ya, tulang-tulang selawase urip.